Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai pengujian dan pengendalian mutu produk atau disingkat dengan PPMP, materi yang melanjutkan dari kelas 11 ya. Nah, materi PPMP ini meliputi pengujian produk dan pengendalian mutu atau QC atau quality control. Ini disebut juga pengendalian mutu ya. Nah, apa perbedaannya? Nah, pengujian produk ini adalah proses memastikan kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan yang ditetapkan ya. Sementara quality control atau pengendalian mutu ini suatu sistemnya untuk memastikan bahwa produk atau barang yang diuji ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya. Jadi kalau pengendalian mutu ini suatu sistemnya, nah ini suatu prosesnya. Nah, jadi untuk pengendalian mutu ini jadi akan menjamin bahwa mutu produk itu selalu terkendali dan terpelihara. Nah, dengan cara melakukan pengujian ya. Di industri farmasi, bagian mutu ini ditangani oleh bidang quality assurance atau QA ya, dan quality control atau QC. Nah, perbedaannya adalah kalau quality assurance itu adalah bidang pemastian atau penjamin mutu, sementara quality control adalah pengawasan mutu. Nah, di sini quality assurance ini memastikan atau menetapkan mutu yang harus dipenuhi oleh produk dan sistem yang terlibatnya. Jadi di sini QA ini sebagai konseptor yang menetapkan atau membuat mutu apa yang harus ditampilkan oleh suatu produk ya. Sementara QC adalah dia yang akan melakukan pengujian apakah bahan baku, produk, ataupun sistem yang ditetapkan ini terlibat, sistem yang terlibat ini memenuhi tidak mutu yang sudah ditetapkan oleh QA. Jadi di sini ini menetapkan, ini menguji apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Nah, seperti itu ya hubungannya. Kemudian di awal ini kita akan fokus ke QC dulu ya. Struktur organisasi QC di industri itu biasanya terdiri dari supervisor analisa, supervisor mikrobiologi, dan supervisor IPC atau in process control ya. Nah, pekerjaannya apa saja sih QC ini? Dimulai dari pengambilan sampel, spesifikasi, kemudian pengujian, dokumentasi, dan pelulusan ya. Pengujian dilakukan baik terhadap bahan awal, bahan kemas, kemudian terhadap proses atau selama proses IPC, kemudian terhadap produk antara, produk ruah, dan produk jadi. Nah, jadi diawali dengan sampel, kemudian melakukan spesifikasi terhadap sampel tersebut, melakukan pengujian, kemudian melakukan pencatatan, dan akan memberikan keputusan bahwa barang yang kita uji tersebut akan diluluskan atau ditolak atau di reject ya. Nah, itu pekerjaan yang dilakukan oleh QC. Nah, kita akan lihat ya pengujian pada bahan awal oleh QC dan bahan kemas oleh QC. Itu meliputi apa saja, yaitu diantaranya adalah untuk bahan awal, pengujian meliputi organoleptis, kimia, dan fisika. Sementara untuk bahan kemas meliputi ukuran dan kebocoran wadah, serta etiket. Nah, di sini etiket akan dicek kebenarannya, labelnya gimana, apakah sesuai atau tidak, desain dan warnanya juga, apakah sesuai dengan mutu atau tidak. Nah, organoleptis ini meliputi biasanya adalah bentuk, warna, bau, dan rasa dari bahan tersebut. Kemudian secara kimia, dia akan melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif ataupun uji pH. Nah, secara fisika, diantaranya adalah melakukan uji titik lebur, kelarutan, dan berat jenis. Nah, hasil uji ini akan diperiksa apakah sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan atau tidak. Jadi ini merupakan hasil uji ini merupakan bahan dasar untuk pertimbangan apakah akan memutuskan pelulusan atau penolakan ya. Nah, kita akan lanjutkan contoh evaluasi kimia pada bahan awal itu adalah evaluasi secara kualitatif, pengujian pH, dan kuantitatif. Di sini pengujian kualitatif ini adalah menentukan kandungan biasanya ya, kandungan atau jenis apa saja yang terkandung di dalam bahan awal ini. Contohnya adalah melakukan identifikasi unsur. Unsur apa yang terkandung, misalnya ada unsur kalium kah, natrium, barium, atau unsur yang lainnya. Ada juga identifikasi atau penetapan gugus fungsi apa yang ada dalam bahan awal. Gugus fungsi itu contohnya ada gugus fungsi alkohol, aldehid, ester, ya, ether, keton, ya, dan sebagainya.
Kemudian ada identifikasi kation atau anion, ya. Misalnya kation itu contohnya barium, kalsium, amonium, ya. Nah, anion contohnya fosfat, karbonat, asetat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah apa yang saja yang terkandung di dalam bahan awal ini. Nah, uji kuantitatif itu lebih menguji ke kadar, ya. Jadi kan jumlah, ya. Jadi di sini hitungannya jumlah, ya. Di sini berapa jumlah zat yang ada dalam bahan awal ini. Misalnya zat aktifnya ada berapa persen, ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan metode gravimetri ataupun volumetri. Juga ada metode spektrofotometri, ya. Nah, kita akan melihat pengujian IPC atau in process control. Nah, pengujian IPC ini dilakukan di area produksi. Di sini IPC akan menguji produk dalam tahap-tahap produksi. Nah, IPC akan dilakukan contohnya pada sediaan semi padat, kemudian sediaan semi solid, sediaan cair. Nah, pada sediaan semi padat ada pengujian IPC granul dan IPC tablet. Nah, kita akan lihat contoh IPC pada sediaan padat baik pada granul maupun tablet. Yang ini sebagian besar sudah dilakukan di kelas 11, ya. Nah, di sini ada untuk granul diantaranya pengujian aliran serbuk, susut pengeringan atau LOD, loss on drying. Di sini menentukan kadar air, ya. Kemudian untuk tablet ada pengujian ketebalan dan diameter tablet, kemudian keseragaman bobot tablet, kekerasan, kemudian keregasan atau friabilitas, waktu hancur, keseragaman sediaan dan disolusi. Nah, untuk aliran serbuk itu ada metode dengan menggunakan laju alir dan sudut repose dengan indeks kompresibilitas atau rasio Hausner. Nah, di sini kita akan belajar alat-alatnya, ya. Ini sebagian juga alatnya sudah dikenal oleh kalian, ya, dan sudah digunakan. Misalnya pada pengujian susut kering atau LOD menggunakan alat moisture tester, ya. Kemudian untuk ketebalan tentunya menggunakan jangka sorong. Keseragaman bobot menggunakan timbangan, kemudian kekerasan menggunakan alat hardness tester, keregasan menggunakan alat friability tester, waktu hancur menggunakan alat disintegrator tester, keseragaman sediaan karena akan menguji kadar, misalnya menggunakan alat volumetri atau gravimetri. Kemudian disolusi menggunakan alat uji disolusi. Nah, ini ada alat flow tester atau flowmeter, itu menguji laju alir atau sudut repose. Kemudian alat yang berikutnya adalah untuk menentukan indeks kompresibilitas menggunakan jolting meter, ya. Nah, ini contoh IPC pada sediaan padat. Kita akan lihat IPC pada sediaan semi padat, ya. Di sini akan dilakukan evaluasi fisika, kimia, biologi, dan stabilitas. Contoh pengujian fisika diantaranya adalah organoleptis, viskositas, kemudian konsistensi, lalu daya sebar, uji extrudability, kemudian isi minimum, dan uji daya penetrasi. Nah, untuk kimianya, misalnya melakukan uji pH, uji batas logam berat, inversi fase, dan penetapan kadar. Nah, evaluasi biologi contohnya meliputi uji batas mikroba dalam sediaan tersebut, uji iritasi kulit, contoh uji potensi antibiotika. Untuk stabilitas contohnya melakukan uji stabilitas pada suhu yang dinaikkan, pada kelembaban yang dinaikkan, cycling test, dan centrifugal test. Nah, ini IPC pada sediaan semi padat. Kita lanjutkan IPC pada sediaan cair. Nah, ini meliputi apa saja? Ada keseragaman volume terpindahkan, pH, kejernihan, ukuran partikel, viskositas. Dan ada beberapa uji yang lainnya lagi, ya. Nah, ini biasanya keseragaman volume dan volume terpindahkan ini disatukan, ya. Biasanya menggunakan alat filling sirup, ya, atau filling sediaan cair, pH menggunakan pH meter, ya. Viskositas kalian sudah pakai, ya, dengan menggunakan alat viskometer, ya, Brockville, ya, atau dengan alat viskometer yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh IPC tadi pada sediaan cair dan sediaan yang lainnya. Nah, di PPMP bagian awal ini kita akan fokus ke pengujian kimia dulu terhadap bahan awal, yaitu pengujian kadar. Nah, metode pengujian kadar yang akan kita gunakan ini adalah metode volumetri atau titrimetri,
atau menggunakan metode yang lainnya. Nah, sebagai tahap awal kita akan belajar dulu metode volumetri. Nah, untuk tugasnya kalian sebagai langkah awal memahami materi volumetri untuk praktek ini, kalian silakan cari dulu dan tulislah pengertian dan kegunaan pengujian dengan metode volumetri atau titrimetri. Kemudian tuliskan macam-macam jenis titrasi atau titrimetri ini, berikut contohnya. Lalu gambarlah alat-alat yang digunakan dalam volumetri dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini gambar alat, ini nama alat dan kegunaannya. Lalu foto hasil tugas kalian dan kirim dalam bentuk file PDF ya. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan kalian bisa belajar dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.